Pelatih Persib ini menilai jeda waktu menjadi elemen penting bagi kesiapan tim. Pasalnya, Persib sebelumnya tidak terbiasa bermain dengan jarak pertandingan yang lebih dari 3 hari. Kondisi ini membuat masa istirahat sekaligus transisi permainan menjadi sangat dibutuhkan agar para pemain bisa kembali fokus dan bugar. Meski demikian, Bojan Hodak menegaskan bahwa laga melawan Bayangkara FC tetap tidak akan berjalan mudah. Bayangkara FC datang dengan jadwal pertandingan yang lebih normal. Selain itu, mereka dikenal sebagai tim dengan pertahanan yang cukup solid dan tidak mudah kebobolan gol. Situasi ini membuat Persib dituntut tampil dengan kerja keras dan konsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Di tengah tantangan tersebut, Bojan Hodak berharap dukungan penuh dari bobotoh. Kehadiran supporter di stadion dengan tribun yang terisi penuh diyakini bisa menjadi tambahan energi besar bagi para pemain Maung Bandung. Dengan persiapan yang matang dan dukungan maksimal dari bobotoh, Persib diharapkan mampu melewati laga berat ini dengan hasil positif. Keberhasilan Persib Bandung mencatatkan prestasi back-to-back tak hanya berakhir di atas lapangan hijau. Prestasi tersebut kini berbuah manis di berbagai lini, termasuk pengakuan bergengsi di dunia olahraga nasional. Tadi malam, dua sosok penting Persib, pelatih Bojan Hodak dan pemain muda andalan Beckham Putra, berhasil mencuri perhatian di ajang JMTV Awards yang digelar oleh JMTV. Bojan Hodak resmi dinobatkan sebagai pelatih sepak bola pria terfavorit, sementara Beckham Putra menyabet gelar atlet sepak bola pria terfavorit. Penghargaan ini bukan sekedar simbol. JMTV dikenal sebagai pionir media yang konsisten memberikan apresiasi kepada para insan olahraga Indonesia, menjadikan ajang ini memiliki nilai prestis tersendiri. Selamat untuk Bojan Hodak dan Beckham Putra atas pencapaian luar biasa ini. Semoga penghargaan ini bisa dikawinkan dengan gelar juara di akhir musim nanti. Gas terus Persib! Bek Timnas Indonesia ini mengonfirmasi bahwa dirinya nyaris bergabung dengan Persib Bandung pada tahun 2024 lalu. Namun rencana besar tersebut gagal terwujud. Bukan karena kesepakatan personal, melainkan karena Port FC menolak melepas Asnawi dan memilih mempertahankannya. Kisah ini terungkap dalam podcast Greg on a Talk saat Asnawi hadir sebagai tamu dan berbincang langsung dengan Greg Nwokolo di kanal YouTube miliknya. Dalam obrolan tersebut, Greg melontarkan pertanyaan menarik. Kamu masih mau balik? Sudah banyak tawaran. Aku tahu, salah satunya Persib. Ya, betul. Kalau suatu saat kamu dapat tawaran main di Liga 1, kamu mau balik? Asnawi pun menjawab, sudah banyak tawaran dan itu benar. Salah satunya dari Persib. Persib ada tawarin kamu. Banyak tawaran Persib. Kenapa enggak mau? Padahal fanbase-nya sangat besar. Ia kemudian menegaskan bahwa Persib menjadi klub yang paling mendekati kesepakatan. Awalnya ke Persib itu hampir deal, tapi Port FC tidak mau melepas saya. Pertama, yang ke Persib itu sebenarnya hampir deal, tapi my club. Artinya saya dianggap penting dalam tim, dan itu sisi positifnya. Port nggak mau lepas. Ya kesayangan bos. Berarti important di dalam tim. Gagal ke Persib, namun status Asnawi justru semakin kuat di Port FC. Sebuah sinyal bahwa kiprah Asnawi Mangkualam masih sangat diperhitungkan, baik di dalam maupun luar negeri. Mantan pemain tim nasional, Greg Nwokolo, kembali menyoroti perjalanan sepak bola Indonesia. Kali ini, ia menyampaikan rasa kecewa terhadap arah pembinaan yang dinilainya belum menunjukkan kemajuan berarti. Greg menilai, antusiasme dan harapan publik selalu tinggi setiap kali terjadi perubahan. Namun sayangnya, pola yang muncul justru sama. Semua kembali dimulai dari awal, seolah tak ada pelajaran dari masa lalu. Menurut Greg, mengganti pelatih dan mengulang proses dari nol bukanlah solusi cepat. Sepak bola membutuhkan kesinambungan, kesabaran, serta keberanian untuk konsisten dengan keputusan yang telah diambil. Pelatih yang memiliki kualitas seharusnya dipercaya untuk bekerja dalam jangka waktu yang wajar, bukan malah menjadi pihak yang disalahkan ketika hasil belum sesuai ekspektasi. Kini, federasi kembali mengusung istilah awal baru. Namun, muncul satu pertanyaan besar.
hingga kapan sepak bola Indonesia akan terus berada dalam siklus yang sama? Para pendukung sepak bola nasional layak mendapatkan arah yang jelas dan langkah nyata. Bukan hanya wacana perubahan, tetapi bukti bahwa sepak bola Indonesia benar-benar bergerak maju. Maroko sukses menorehkan prestasi gemilang di ajang Piala Arab FIFA 2025. Tim nasional Maroko resmi keluar sebagai juara setelah menundukkan Yordania dengan skor tipis 3-2 pada laga final yang digelar di Stadion Lusail, Qatar, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Mengutip laporan resmi FIFA, pertandingan berlangsung sengit dan harus dituntaskan hingga babak perpanjangan waktu. Pasalnya, kedua tim bermain imbang 2-2 selama 90 menit waktu normal, sehingga laga berlanjut hingga total 120 menit. Maroko membuka keunggulan lebih awal lewat gol Oussama Tanane pada menit keempat. Namun Yordania bangkit dan membalikkan keadaan melalui 2 gol yang dicetak Ali Olwan, masing-masing pada menit ke-46 dan menit ke-68. Menjelang akhir laga, Maroko kembali menunjukkan mental juara. Abderrazak Hamdallah menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak 2 gol penting, masing-masing pada menit ke-88 dan menit ke-100, yang memastikan trofi Piala Arab FIFA 2025 jatuh ke tangan Maroko. Gelar ini menjadi yang kedua bagi Maroko di ajang Piala Arab, setelah sebelumnya mereka juga berhasil menjadi juara pada edisi tahun 2012 yang digelar di Arab Saudi. Pemirsa, kemenangan ini sekaligus menegaskan posisi Maroko sebagai salah satu kekuatan sepak bola utama di kawasan Arab.